Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai kisah kematian yang dialami oleh para stand leader. Dari mulai yang tewas karena hal sepele sampai yang tewas karena hal menakjubkan. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. お姉ちゃんが来た。 Seperti yang kita tahu, pada bab terakhir manga Bleach, terdapat seorang villain utama yang berasal dari ras Quincy, yang mana dalam menjalankan rencananya, dia menciptakan sebuah pasukan yang sangat kuat bernama pasukan Stern Ritter. Pasukan yang dimana anggotanya memiliki kemampuan unik sesuai dengan abjad yang melekat pada dirinya. Namun dengan kemampuannya yang bisa dibilang cukup superior itu, nyatanya pasukan ini pada akhirnya berhasil dikalahkan. Bahkan sebagian besar mampu dimusnahkan oleh para Shinigami. Nah, kira-kira dari 27 stand leader yang ada, seperti apakah kisah kematian mereka masing-masing? Well, untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Killgeopi. Pada awal peperangan melawan Quincy, kita diperkenalkan dengan seorang stand leader kuat bernama Killgeopi. Dengan kemampuannya yang di atas rata-rata, dia saat itu dipercaya oleh Yuhava untuk menginvasi Hoikomundo. Tujuannya tiada lain adalah untuk menjebak Ichigo agar tidak terlibat dalam peperangan yang terjadi di Soul Society. Dan karena tugasnya yang sangat berat inilah, karakter kuat satu ini harus menjadi stand leader pertama yang tewas dalam peperangan. Diceritakan bahwa pada saat itu, ketika Killgeopi baru saja menghabisi Tres Bestias, dirinya dihadang oleh Kurosaki Ichigo. Dan setelah menjalani pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Killgeopi pun harus rela dikalahkan oleh Ichigo yang saat itu dibantu oleh Urahara. Akan tetapi, penyebab dari terbunuhnya Killgeopi bukanlah karena pertarungannya melawan Ichigo, melainkan karena mendapat serangan mematikan yang tiba-tiba saja dilancarkan oleh orang misterius. Yang mana setelah diselidiki, ternyata orang tersebut adalah Grimmjow Jiger Jaques. Walau pada akhirnya Killgeopi ini tewas, tapi di saat-saat terakhir, dirinya sempat berhasil memenjarakan Ichigo menggunakan kemampuan uniknya. Jerome Guisbat, Berenice Gabriela, dan Lloyd. Pada saat invasi pertama di Soul Society berlangsung, ketiga stand leader ini berhasil ditumbangkan dengan cepat oleh Kenpachi Zaraki. Bahkan saking cepatnya, pertarungannya sendiri pun tidak diperlihatkan secara jelas. Hanya saja kala itu Zaraki menceritakan bagaimana dirinya menghabisi ketiga stand leader ini sekaligus. Diceritakannya bahwa pada saat itu, Jerome Guisbat yang memiliki raungan sangat kencang berhasil dia kalahkan dengan menebasnya menjadi dua. Lalu Berenice Gabriela yang memiliki kemampuan kata-kata mampu dia tebas hingga membuat tenggorokannya hancur. Kemudian Lloyd yang mampu menyerupai dirinya berhasil dia kalahkan tanpa mengalami masalah apapun. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tumbangnya ketiga stand leader ini bukanlah disebabkan karena mereka lemah. Hanya saja mereka saat itu sedang tidak beruntung karena bertemu lawan yang tidak terpengaruh oleh kemampuan mereka. Yang mana hal ini tentunya membuat mereka bertiga seolah terlihat lemah dan tidak berdaya. Driscoll Bersi. Sebelum invasi pertama dimulai, stand leader satu ini sebenarnya sudah lebih dulu menyerbu Soul Society. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat luar biasa, dirinya saat itu berhasil membantai 100 orang Shinigami dengan mudah. Dan tak hanya itu saja, pada waktu itu juga Driscoll Bersi berhasil membunuh wakil kapten Sasakibe Chojiro sekaligus mencuri bangkainya. Akan tetapi meski terbilang sangat sulit untuk dikalahkan, pada akhirnya Driscoll Bersi berhasil ditumbangkan pada saat peperangan invasi pertama berlangsung. Saat itu, setelah mengamuk di Soul Society dan membunuh 100 orang Shinigami lagi, Driscoll Bersi kemudian berhadapan langsung dengan sang komandan tertinggi Genryusai Yamamoto. Terlihat dengan begitu semangat, Driscoll Bersi mulai melancarkan beberapa serangan kepada Yamamoto. Bahkan seolah ingin mempermainkan musuhnya, Bersi dengan sengaja menggunakan bangkai curian milik Sasakibe untuk membuat Yamamoto emosi.
Karena secara kita tahu bahwa Sasakibe ini merupakan sahabat baik Yamamoto sekaligus wakil kaptennya. Namun meski telah beberapa kali melancarkan serangan pada Yamamoto, Driscoll Bersih rupanya masih belum mampu melukai Yamamoto sedikit pun. Justru sebaliknya, di akhir pertarungan, hanya dengan satu serangan dari Yamamoto, tubuhnya kala itu langsung hangus menjadi abu. Roy Lloyd. Selain Driscoll Bersih, Stand Ritter 1 ini juga tewas di tangan Genryusa Yamamoto. Saat itu, pada invasi pertama, secara sembunyi-sembunyi dirinya menyamar sebagai Yuhava untuk mengelabui dan menghadapi Yamamoto. Karena kita tahu sendiri bahwa kemampuan yang dia miliki adalah mampu menyerupai wujud orang lain beserta kepribadian dan ingatannya. Dan karena upayanya inilah, dirinya pun harus rela kehilangan nyawa di invasi pertama ini. Diceritakan bahwa pada saat itu, setelah menjalani pertempuran yang sangat sengit melawan Yamamoto, Roy Lloyd akhirnya mendapat serangan mematikan yang langsung menghujam tubuhnya. Tapi meski bisa dibilang dirinya dikalahkan oleh Yamamoto, tapi sebenarnya orang yang membunuhnya adalah Yuhava sendiri. Karena pada saat-saat terakhir, dirinya mendapatkan serangan dahsyat dari Yuhava yang langsung menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Begenoin. Setelah sukses melakukan invasi pertama, pasukan Vandenreich yang dipimpin oleh Yuhava kembali melakukan invasi kedua. Namun pada invasi kedua ini, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karena pada waktu itu, banyak di antara Stand Ritter yang mampu dikalahkan oleh para Shinigami. Termasuk salah satunya yaitu Stand Ritter bernama Begenoin. Pada saat itu, dirinya bertarung melawan Soifon yang bankainya telah dia curi pada invasi pertama. Di awal pertarungannya, Begenoin mampu mendominasi keadaan. Namun setelah bangkai yang dia curi mampu direbut kembali oleh Soifon, akhirnya dirinya pun harus tumbang akibat terkena serangan bangkai tersebut. Namun ternyata serangan itu bukanlah penyebab dirinya tewas. Karena setelah dikalahkan oleh Soifon, Begenoin yang masih hidup dibawa ke dalam markas Vandenreich untuk mendapatkan eksekusi mati dari Yugram. Changdu. Pada saat yang sama ketika Begenoin dikalahkan, ada satu lagi Stand Ritter yang saat itu ikut tumbang. Dia adalah Changdu yang berhasil dikalahkan oleh Kapten Hitsugaya. Sebenarnya Changdu bisa saja selamat jika dirinya tidak menantang Hitsugaya bertarung. Karena memang pada waktu itu Hitsugaya sebenarnya tengah berhadapan dengan Busby. Tapi karena Changdu adalah orang yang telah mencuri bangkai milik Hitsugaya, maka secara kebijakan dari Yuhava, Changdu lah orang yang lebih berhak untuk menghabisi Hitsugaya. Namun sayang, baru saja Changdu hendak menghabisi Hitsugaya, tiba-tiba saja Hitsugaya telah mampu bangkit kembali setelah berhasil merebut bangkainya. Hingga pada akhirnya, dengan kemampuan Hyorin Maru bernama The Cross Save Flower, Changdu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Dan sama seperti Begenoin, setelah dikalahkan oleh Hitsugaya, Changdu rupanya tidak langsung tewas. Dirinya yang masih hidup kala itu dibawa ke markas Vandenreich untuk mendapatkan eksekusi mati. Bambieta Buster Bean. Tak lama dari dikalahkannya Begenoin dan Changdu, di pertarungan lain rupanya ada satu Stand Ritter lagi yang berhasil dikalahkan. Dia adalah Bambieta Buster Bean yang memiliki kemampuan meledakkan suatu objek. Pada waktu itu, sama seperti Stand Ritter lainnya, Bambi juga berambisi untuk menghabisi Shinigami yang bangkainya telah dia curi. Yang mana Shinigami yang dia lawan saat itu adalah Sajin Komamura. Namun ternyata Komamura yang dihadapinya kali ini telah berevolusi ke bentuk yang sangat kuat. Berbagai serangan yang dia lancarkan tak satu pun berhasil melukai Komamura. Justru sebaliknya, dengan begitu mudah Komamura mampu melukai Bambi hingga membuatnya terpojok. Dan seiring berjalannya waktu, dengan kondisi yang telah dilanda keputusasaan, Bambi pun akhirnya berhasil dikalahkan. Walau Stand Ritter 1 ini berhasil dikalahkan, tapi ternyata ini bukanlah akhir dari riwayatnya. Karena pada saat Bambi sekarat, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh rekannya yaitu Giselle yang saat itu merubahnya menjadi zombie. Dan akibat dari hal ini, Bambi pun kini harus rela menjadi mayat hidup yang diperbudak oleh Giselle seumur hidupnya.
Masde Maskulin. Stand Leader yang mampu bertambah kuat setiap mendengar sorakan ini pada akhirnya juga mengalami kekalahan. Meski memiliki kekuatan yang sangat amat dahsyat, Masde Maskulin rupanya mampu dikalahkan oleh Shinigami setingkat wakil kapten. Diceritakan bahwa pada saat itu, ketika dirinya baru saja mengalahkan 2 orang kapten, Masde Maskulin tiba-tiba saja ditantang oleh Renji yang baru saja tiba di medan pertempuran. Pada awalnya, dirinya terlihat sangat percaya diri, apalagi setelah serangannya berhasil membuat Renji seakan terpojok. Tapi setelah mendapat serangan balik dari Renji dengan bangkainya yang baru, Masde Maskulin pun pada akhirnya berhasil dikalahkan hanya dengan 1 serangan saja. Terlihat kala itu serangan Renji yang bernama Zagat Teppo secara brutal mampu membuat tubuhnya hangus seketika. S-Note. Pada invasi pertama, sebenarnya Stand Leader 1 ini telah berhasil mengalahkan Byakuya, bahkan sampai membuat Byakuya babak belur dan sekarat. Tapi upayanya itu ternyata belum cukup untuk membuat Byakuya tewas. Maka dari itu, pada invasi kedua ini, dirinya memutuskan untuk menghabisi Byakuya guna mengakhiri urusannya. Namun sayang, Kuchiki Byakuya yang ingin dia habisi saat itu ternyata belum sampai ke medan pertempuran. Hingga pada sebuah kesempatan, secara kebetulan dia bertemu dengan Kuchiki Rukia yang tengah berdiri sendirian di medan tempur. Melihat hal itu, S-Note yang sebelumnya tahu bahwa Rukia adalah adik dari Byakuya, kemudian mencoba untuk bertarung melawan Rukia guna memancing Byakuya keluar. Akan tetapi, keputusan yang dia ambil ini ternyata malah menjadi petaka baginya. Karena Rukia yang saat itu dia lawan telah berkembang menjadi jauh lebih kuat di luar dari apa yang dia perkirakan. Terlihat pada saat pertarungan mereka dimulai, S-Note benar-benar tak mampu melukai Rukia sedikit pun. Bahkan kemampuan The Fear yang dia miliki sama sekali tidak berpengaruh terhadap Rukia. Hingga setelah mencoba berbagai usaha, akhirnya S-Note pun berhasil dikalahkan oleh Rukia menggunakan kemampuan bankainya. Terlihat saat itu bangkai Haka no Togame milik Rukia secara seketika mampu membuat tubuh S-Note berubah menjadi beku. Grammy Tomeux. Di awal kemunculannya, Grammy dipercaya merupakan Stand Leader terkuat, karena kekuatan yang dia miliki adalah mampu membuat fantasinya menjadi realita, yang mana hal ini tentunya sangat berbahaya bagi siapapun yang melawannya. Tapi untung saja, pada awal peperangan, Grammy langsung dihadapkan pada sosok Shinigami paling barbar yang bisa menandingi kekuatannya. Dia tiada lain adalah Kenpachi Zaraki. Diketahui bahwa pada saat itu, ketika Grammy baru saja membuat 2 kapten sekarat di ruang perawatan, dirinya tiba-tiba saja dihadang oleh Zaraki yang baru tiba di medan tempur. Oleh karena hal ini, pertarungan sengit pun akhirnya terjadi di antara mereka berdua. Berbagai serangan luar biasa silih berganti mereka lancarkan, Zaraki dengan tebasannya yang sangat kuat, sementara Grammy dengan serangannya yang tidak masuk di akal. Dan pada pertarungan ini, terdapat momen yang sangat mengejutkan di mana Grammy secara tak terduga memunculkan sebuah meteor raksasa yang akan menghantam Seiretei. Namun untungnya, meteor tersebut mampu dihancurkan oleh Zaraki yang saat itu melepaskan Shikai-nya. Lalu seiring berjalannya waktu, pertarungan pun mulai sampai pada puncaknya. Saat itu, ketika Grammy sudah mulai kehabisan akal untuk mengalahkan Zaraki, tiba-tiba saja dirinya memutuskan untuk meniru kekuatan Zaraki ke dalam tubuhnya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Grammy ini malah membuatnya terlihat bodoh. Karena saat itu dengan tubuhnya yang lemah, Grammy belum cukup kuat untuk menahan besarnya kekuatan milik Zaraki. Yang mana hal ini sontak membuat tubuhnya pun hancur dan hanya menyisakan otaknya saja. Dari sini bisa kita katakan bahwa tumbangnya Grammy bukanlah akibat dari dikalahkan oleh lawan, melainkan itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Candice Catnip. Stand Leader yang mampu menembakkan petir ini beberapa kali sempat terlibat dalam pertarungan. Salah satunya yaitu melawan Kurosaki Ichigo dan juga anggota Divisi 11. Tapi pertarungan yang membuatnya tumbang kala itu adalah pertarungannya melawan Kuchiki Byakuya. Saat itu, ketika dirinya dan para Stand Leader lain hendak mengeroyok Ichigo, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh beberapa Shinigami.
termasuk salah satunya yaitu Byakuya. Dan akibat dari hal ini, pertarungan pun akhirnya terjadi di antara dua kubu tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah menjalani pertarungan, beberapa stand leader yaitu Candice, Robert, dan juga Najakub berhasil dikalahkan oleh Byakuya seorang diri. Entah bagaimana mereka semua bisa dikalahkan, tapi yang jelas ketiganya saat itu telah terkapar di reruntuhan bangunan. Namun meski telah dikalahkan, rupanya mereka masih belum tewas sepenuhnya. Bahkan salah satunya yaitu Candice berhasil bertahan hidup sampai peperangan berakhir. Diceritakan bahwa pasca peperangan usai, dirinya yang hampir sekarat dibawa oleh Mayuri untuk dijadikan subjek penelitian. Hingga tak lama setelah itu, dirinya pun berhasil bebas dan mulai menjalani kehidupan biasa di dunia manusia. Meninas McAlon. Berbeda dengan Candice, Meninas yang juga ikut dalam pertarungan melawan Byakuya rupanya masih bisa sedikit bertahan. Karena secara kita tahu, dengan kemampuan The Power miliknya, Manny memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Akan tetapi di saat Manny dan rekannya yaitu Lily hendak melanjutkan pertarungan melawan Byakuya, tiba-tiba saja rekannya yang lain yaitu Pepe secara tak terduga malah menyerang mereka berdua. Dan kini setelah Manny terpikat oleh teknik yang dilancarkan oleh Pepe, dia pun mulai bergerak sesuai dengan apa yang Pepe perintahkan. Bahkan dengan keadaannya yang sudah tidak terkendali, Manny dipaksa untuk menyerang Lily yang saat itu masih sadar terkendali. Hingga pada akhirnya akibat situasi yang sulit dikendalikan tersebut, Manny pun secara terpaksa harus dihentikan oleh Lily dengan cara ditumbangkan. Dan untungnya, apa yang dilakukan Lily ini tidak membuatnya mati seketika. Manny nyatanya masih bisa bertahan hidup bahkan setelah peperangan berakhir. Sama seperti halnya Candice, nasibnya di akhir peperangan adalah menjadi subjek penelitian milik Mayuri. Tapi berkat bantuan dari rekan-rekannya, tak lama setelah itu dia dan Candice pun berhasil bebas ke dunia manusia. Pepe Wakabrada. Kekuatan dari stand leader satu ini baru diperlihatkan pada momen di mana dirinya mencoba mengkhianati Lily dan Manny. Saat itu, dengan panah cintanya yang bisa memikat hati lawan, Pepe berhasil membuat Lily dan Manny saling bertarung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan mereka berdua agar dirinya bisa menghadapi Byakuya seorang diri. Dengan telah tersingkirnya kedua rekannya itu, Pepe pun mulai mendekati ke arah Byakuya untuk memulai pertarungan. Namun seiring pertarungan berjalan, Pepe yang mengandalkan panah cintanya rupanya tak mampu membuat Byakuya terpikat. Karena memang kita tahu bahwa Byakuya ini bukanlah orang yang akan dengan mudah terpikat oleh jebakan cinta. Hingga pada akhirnya, di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja Pepe dikejutkan dengan serangan dadakan yang langsung membuatnya terbentur sangat keras. Setelah dilihat, ternyata serangan itu berasal dari Kensei yang baru saja tiba di tempat tersebut, yang mana kondisinya kala itu tengah menjadi zombie milik Mayuri. Lalu dengan kondisi yang cukup kesakitan, Pepe yang mencoba bangkit melancarkan serangan balasan kini kembali dihantam habis-habisan oleh Kensei hingga sampai membuatnya terlempar cukup jauh. Dan pada saat terlempar inilah Pepe secara tak sengaja bertemu kembali dengan Lily yang telah dia hianati. Dengan kondisi yang telah babak belur dan sudah tak berdaya lagi, Pepe pun akhirnya dihabisi oleh Lily hingga membuat dirinya tewas. Well teman-teman, segitu saja dulu pembahasan di video kali ini. Untuk kelanjutannya, pantengin terus channel ini karena ulasannya akan berlanjut di video bagian kedua. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.